Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arum Kusumawardani. I want to explain my lesson plan. This lesson plan for junior high school, subject English, class 8, semester 2. Book that I use is When English Rings a Bell. Chapter 9, Bigger is Not Always Better. Subject matter, comparative degree. Time, 1 time 40 minutes. Learning materials, social function, comparing the number, nature of people, animals, and objects to maintain interpersonal relationships with teacher and friends. Text structure. Who has more students? 8A class or 8B class? 8B class has more students than 8A class. Who is taller, your father or your mother? My father is taller than my mother. Cow is bigger than God, but dinosaurs is the biggest. Tiger is the wildest animal in the world. Grammatical or language feature. Comparative degree are as, more, most. Question mark, who, what, tenses, present tense, adjective, noun, to be in present tense, intonation, vocabulary. Learning media, printed picture, whiteboard, worksheet. This is the table of my lesson plan. Teacher Arum Kusumawardani, grade 8, day for February 2021. Topic, comparative degree. Learning objective. At the end of the class, all students can or will be able to first understand about comparative degree and second, make sentences of comparison degree which are related to the picture that I give to them or the object that they see or they want to compare. Language skill, focusing on writing and speaking. Pada tahap pertama yaitu tahap introduction atau pengenalan, di sini kelas dimulai dengan guru menyapa murid-muridnya dengan sapaan, hello my students, hello my lovely students, good morning, good afternoon, and how are you today? Something like that. Kemudian kelas dimulai dengan membaca doa bersama. Setelah itu guru mengabsen murid-muridnya dan bertanya, apakah ada yang tidak masuk atau keterangan tidak masuknya kenapa, something like that. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya yaitu exploration. Pada tahap ini guru ingin tahu seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi yang akan diberikan oleh guru. Jadi di sini guru melakukan kegiatan brainstorming seperti bertanya kepada student, have you ever heard about comparative degree? Itu. And jika murid-muridnya sudah atau beberapa murid-muridnya itu sudah paham tentang comparative degree, pasti sebagian murid ada yang belum paham. Jadi sebelum guru menjelaskan secara rinci materi yang akan diberikan, materi tentang comparative degree, guru memulainya dengan kegiatan pengenalan konteksnya. Jadi konteks comparative degree ini diperkenalkan dengan cara tidak langsung memberikan materi secara rinci, tetapi dengan memberikan contoh terlebih dahulu. Seperti melakukan kegiatan guru menunjukkan gambar compare antara orang yang satu dengan yang lainnya atau benda yang satu dengan yang lainnya atau compare antara hewan yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini guru meminta siswa untuk melihat gambarnya dan mendengarkan secara saksama apa yang diucapkan oleh guru dan mengulang apa yang diucapkan oleh guru. Nah, contohnya diberikan gambar tersebut dan guru
mengucapkan kalimat compare-nya. Seperti, grandma is older than the girl. Nah, kemudian guru menunjuk ke depan, maksudnya untuk meminta siswa mengulang apa yang diucapkan oleh guru. Grandma is older than the girl. Nah, begitu seterusnya. Nah, kegiatan ini cukup untuk memberikan contoh 3 kalimat saja. Nah, kemudian presentation. Oh ya, durasi dari kegiatan introduction itu 3 menit. Pada tahap memperkenalkan konteksnya itu hanya 3 menit karena hanya 3 kalimat. Dan juga pada tahap introduction seperti berdoa, dan itu hanya 2 menit. Pada tahap berikutnya yaitu presentation. Pada tahap ini guru mempresentasikan, menjelaskan secara inti materi comparative degree dari positive degree, perbandingan antara perbandingan setara antara satu dengan yang lainnya secara positif atau setara negatif. Nah, di sini guru tidak hanya memberikan materi secara rinci, tetapi juga memberikan contoh-contohnya dari setiap part pada comparative degree. Nah, setelah menjelaskan materi comparative degree dan serta juga memberikan contoh-contohnya, kemudian guru mempersilahkan siswa untuk bertanya apabila ada yang belum dipahami dari materi yang diberikan dan contoh-contoh yang diberikan. Nah, apabila ada yang bertanya, guru wajib untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan apabila masih ada yang belum mengerti, guru juga wajib untuk memberikan penjelasannya lagi supaya murid lebih paham lagi dan pembelajaran berikutnya bisa berjalan atau kegiatan berikutnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan sesi tanya jawab, kemudian kegiatan atau tahap selanjutnya yaitu practice atau praktek. Nah, di sini dilakukan tahap praktisnya yaitu dengan kegiatan elicitation. Jadi di sini guru meminta siswa untuk membagi menjadi 2 grup. Jadi guru membagi siswanya menjadi 2 grup itu. Jadi baris pertama dan kedua itu adalah grup A, dan baris ketiga dan keempat itu adalah grup B. Nah, di sini guru meminta siswa untuk mendengarkan secara saksama dan mengikuti dan merepeat apa yang dikatakan oleh guru. Nah, jadi guru menampilkan gambar compare antara orang yang satu dengan yang lainnya atau benda yang satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian guru menyebutkan kalimat comparative degree-nya dan siswa mengikuti apa yang diucapkan oleh guru. Hal ini dilakukan secara bergantian antara grup A dan grup B. Nah, satu persatu sampai gambarnya habis. Nah, kemudian pada kegiatan selanjutnya yaitu accurate reproduction activities. Nah, di sini guru sama seperti kegiatan elicitation. Bedanya, guru tidak lagi menyebutkan contoh kalimatnya, tetapi siswa langsung menyebutkan kalimatnya. Nah, di sini guru menampilkan gambarnya secara acak dan meminta siswa satu persatu untuk menyebutkan langsung kalimat compare-nya, kalimat comparative degree-nya, tanpa guru mencontohkannya lagi seperti pada kegiatan sebelumnya. Jadi contohnya ini, guru memperlihatkan suatu gambar, kemudian langsung menunjuk salah satu siswa untuk menyebutkan kalimat compare-nya, kalimat comparative degree sentence-nya, dan kemudian meminta siswa yang lainnya juga seperti itu. Jadi ganti-gantian, one by one,
untuk menyebut kalimatnya. Jadi bukan satu gambar untuk keseluruhan kelas, tapi satu gambar untuk beberapa siswa, kemudian gambar yang lain untuk beberapa siswa, sampai semuanya mendapat giliran. Nah, dari situ guru bisa tahu nih sejauh mana pemahaman siswa, mana siswa yang sudah mengerti dan mana siswa yang belum mengerti. Apa yang tidak siswa mengerti dan apa yang sudah siswa mengerti. Jadi guru bisa tahu bagian mana yang harus diulang atau bagian mana yang harus dijelaskan lagi kepada muridnya. Nah, guru juga bisa tahu siswa mana yang belum paham atau siswa mana yang setengah paham dan yang sudah paham. Jadi guru bisa fokus kepada siswa yang belum paham agar siswa yang belum paham itu bisa lebih paham lagi ketika guru memperhatikan atau guru menjelaskan lagi tentang materi yang dijelaskan tersebut. Nah, kemudian setelah Echora reproduction activities, nah di sini guru melakukan kegiatan prakteknya lagi dengan mengerjakan worksheet. Jadi guru meminta siswa untuk work in pairs, mengerjakan worksheet yang akan diberikan oleh guru. Nah, di sini guru membagikan worksheet-nya. Nah, berikut adalah contoh worksheet yang akan diberikan. Nah, jadi ditampilkan gambar, compare antara satu gambar dengan yang lainnya. Nah, di sini menyebutkan, maksudnya di sini student diminta untuk membuat kalimat dari gambar yang ada, dari gambar yang diperlihatkan. Nah, di sini guru meminta siswa untuk menentukan sebenarnya ini adalah bagian yang mana, apakah ini superlative degree atau comparative degree atau positive degree gitu. Kemudian setelah mengetahui apakah ini positif atau komparatif atau superlatif, nah kemudian siswa diminta untuk membuat kalimatnya sesuai dengan gambar yang telah dilihat. Nah, setelah membagikan worksheet-nya, guru memastikan kembali apakah siswa udah paham dengan instruksi yang diberikan oleh guru, dengan mempertanyakan any question about the task, atau jika ada pertanyaan maka guru wajib untuk menjelaskan kembali instruksinya, dan jika tidak ada lagi pertanyaan, student diminta untuk mengerjakan worksheet-nya dan diberi waktu untuk mengerjakan selama 5 menit. Nah, setelah murid mengerjakan worksheet-nya, nah kemudian pada tahap confirmation di sini guru mengecek atau memeriksa jawaban dari murid-muridnya yang telah mengerjakan worksheet. Nah, di sini guru tidak memeriksa satu persatu worksheet dari muridnya, tetapi memeriksa secara bersama-sama. Jadi guru meminta 3 orang siswa secara bergantian untuk menjawab pertanyaan nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, dan nomor 3 siapa. Nah, jika betul semua, diberikan appreciation berupa pujian atau tepuk tangan dan lain sebagainya. Jika ada yang belum mengerti atau masih ada yang salah dalam mengerjakan worksheet-nya, guru sebaiknya menjelaskan kembali di mana letak kesalahannya, kemudian bagaimana cara memperbaikinya, bagaimana cara mengerjakannya, dan itu harus diberitahu kepada siswa agar siswa yang belum mengerti bisa mengerti atau memahami bagaimana cara mengerjakannya atau bagaimana struktur kalimat yang benar, dan bila yang sudah mengerti dapat lebih mengerti lagi bagaimana mengerjakan worksheet comparative degree atau bagaimana cara membuat kalimat comparative degree. Nah, dari situ guru tahu
mana siswa yang belum mengerti dan mana siswa yang sudah mengerti, bagian mana yang siswa tidak mengerti, dan di situ guru bisa menjelaskan lagi sesuai dengan part mana yang siswa belum mengerti. Pada tahap tersebut, guru tidak lupa untuk memberikan appreciation kepada murid-muridnya yang telah menjawab benar ataupun yang belum, karena sebagai stimulus untuk memberikan semangat kepada siswanya. Kemudian tahap terakhir yaitu closing. Pada tahap ini dilakukan sebuah permainan atau games di mana guru menampilkan gambar-gambar yang sudah pernah ditampilkan sebelumnya pada tahap-tahap sebelumnya, dan meminta siswa untuk menjawab atau memberikan kalimat komparatifnya atau mengucapkan kalimat komparatifnya dari gambar-gambar yang ditampilkan. Seperti pada gambar pertama misalnya, okay student, let's guess the sentence in the picture. Nah, what the sentence? What part is this? Quantitative degree, comparative degree, or superlative degree, seperti itu. Nah, pada tahap sebelumnya, di mana guru meminta siswa untuk menyebutkan kalimat atau membuat kalimat comparative degree itu merupakan kegiatan immediate creativity. Jadi secara langsung murid membuat kalimat comparative degree-nya itu dilakukan secara work in pairs dari worksheet yang diberikan. Nah, kemudian setelah games-nya selesai dan guru memberikan appreciation kepada siswa-siswa yang menjawab, yang berpartisipasi dalam games tersebut. Nah, kemudian dari games tersebut juga guru bisa mengetahui apakah siswanya tersebut sudah paham akan materi yang diberikan atau belum. Kemudian guru mereview kembali keseluruhan pembelajaran pada hari ini, seperti bertanya kepada murid, then what are we learn today? Can you mention the part of comparison degree? Nah, seperti itu. Kemudian guru memberikan PR atau memberikan homework kepada students untuk membuat 10 kalimat comparative degree dari objek-objek yang murid lihat di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, PR ini termasuk dalam kegiatan immediate creativities. Jadi, secara individual, murid membuat kalimatnya sendiri tentang comparative degree dari objek-objek yang ada di rumah atau ada di lingkungan sekolah. Kemudian kegiatan penutup dilakukan dengan membaca doa bersama dan memberikan salam. That's all my explanation about my lesson plan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.